Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Di pagi yang cerah ini tanggal 20 Syawal tahun 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 22 Mei tahun 2022 Miladiah, kita bisa kembali duduk di majelis ilmu, duduk di Masjid An-Nur Subontoro Blitar untuk thalabul ilmi, dalam rangka untuk mencari ilmu syar'i dan untuk merekatkan al-ukhuwah al-islamiyah di antara kita. Maka mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, yang mana amal saleh itu kita harapkan kelak pada hari kiamat akan bisa memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disebarluaskan tema tabligh akbar pada kesempatan pagi hari ini, maka walaupun bertemakan tabligh akbar, tetap ahlu sunnah di dalam mengkaji agamanya bukan sekedar latihan pidato, bukan hanya kepandaian retorika, tapi ahlu sunnah mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman ahlu as-sunnah wal jamaah, pemahaman as-sahabah radhiyallahu anhum, pemahamannya para at-tabi'un, murid-murid para sahabat rahimahumullah, dan tentunya pemahaman atba'ut tabi'in juga, murid-murid dari para tabi'in yang kita kenal bersama dengan fahmu as-salafis saleh, pemahamannya generasi terdahulu yang saleh. Maka saya dalam kesempatan pagi hari ini akan berupaya mengkaji sebuah kitab kecil, kitab tipis ini
yang oleh penyusunnya diberi judul Sabilur Rasyad, jalan petunjuk, di mana kitab ini merupakan Mukhtasarul Adabil Mufrad, kitab ringkasan dari kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang kita kenal bersama kitabnya adalah Al-Adabul Mufrad. Di dalam kitab ini, di Al-Juz Al-Awwal, juz yang pertama, Al-Muallif mengatakan, Al-awwalu babu masyru'iyyati birril walidain. Bab disyariatkannya berbakti kepada kedua orang tua. Al-hadithu al-awwal, hadis yang pertama, dan hadisnya disahihkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau berkata, qala Al-Bukhari rahimahullah, dan saya sampaikan di sini apabila kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita merujuk kepada kitab-kitab hadis yang disusun oleh para ulama, maka harus kita sebutkan al-muallifnya lebih dahulu. Jadi tidak boleh langsung kita sebutkan haddatsana fulan atau an fulan. Harus disebutkan siapa muallifnya, penyusunnya. Dan ini termasuk adab. Karena yang meriwayatkan hadis ini bukan kita, tetapi penulis kitab ini. Maka di sini termasuk adabnya, dan ini diajarkan oleh guru-guru kita, para masyayikh di Timur Tengah, khususnya di Saudi Arabia, baik al-masyayikh yang ada di Makkah al-Mukarramah maupun al-masyayikh yang ada di Al-Madinah An-Nabawiyah, al-masyayikh yang ada di Ar-Riyadh, al-masyayikh yang ada di Al-Ahsa, yang mana saya pernah berkunjung dan duduk lama dengan mereka, belajar dengan mereka. Mereka mengajarkan demikian adabnya. Misalnya, antum mengajarkan kitab Bulughul Maram, maka katakan qala al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah an fulan, begitu. Kalau mengajarkan kitab misalnya Riyadhus Shalihin, maka katakan qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, baru sebutkan sanad hadisnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan al-Imam Al-Bukhari adalah seorang ulama yang tidak asing lagi bagi kita. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala. Ulama kaum muslimin yang dikenal sebagai ahlul hadis. Bahkan beliau dijuluki Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin fil hadis. Pemimpin orang-orang beriman dalam ilmu hadis. Jadi khalifahnya para ulama hadis itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di antara kelebihan dan keutamaan yang dikaruniakan oleh Allah taala kepada Al-Imam Al-Bukhari adalah beliau ini dikenal memiliki hafalan yang kuat. Dan tidak ada yang bisa mengungguli hafalan beliau rahimahullah ta'ala di zamannya ketika beliau masih hidup. Dan pernah diuji oleh 10 orang ulama besar untuk menguji kedalaman dan kekuatan hafalnya Al-Imam Al-Bukhari, yang mana masing-masing dari 10 ulama ini membawa 10 hadis yang sudah diacak-acak antara sanad dengan matannya, antara jalan periwayatan dan redaksi isinya. Ternyata Al-Imam Al-Bukhari berhasil mengurutkan, menyusun kembali sanad yang sudah acak-acakan dengan matannya secara sempurna dan tepat dari masing-masing ulama membawa 10, semua diurutkan sampai hadis yang ke-100, karena 10 ulama total hadisnya ada 100. Maka ketika itu tidak ada yang berani lagi menguji Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan di antara laqab yang diberikan oleh para ulama kepada beliau adalah Jabalul Hifdh. Beliau adalah Jabalul Hifdhi,
bukit atau gunungnya hafalan. Maka siapakah yang mampu kepalanya melawan gunung? Kalau kita hendak melawan Imam Al-Bukhari seperti kepala kita menanduk gunung, kita benturkan dengan gunung. Itulah di antara kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Qala Al-Bukhari rahimahullah, an Abdillahi radhiyallahu an, dari Abdullah radhiyallahu an. Di sanad ini bagi para pelajar, penuntut ilmu dan para asatid yang menghabiskan waktunya memahami dan mempelajari dan meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau disebutkan pada sanad yang merupakan sahabat Nabi, sedangkan hanya disebut Abdullah saja, maka Abdullah di sini tidak lain adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Karena jika Abdullah yang lain tidak disebut an Abdillah, tapi an ibni Umar, an ibni Abbas, dan seterusnya. Tapi Abdullah bin Mas'ud biasanya hanya disebut namanya saja an Abdillah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wajalla? Wahai Rasulullah, ayyul amali, amalan apakah ahabbu ila Allah, yang lebih dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah azza wajalla? Azza yang maha berkasa, wa jalla dan maha agung. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada kami amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qal, maka Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat ala waqtiha, di atas waktunya. Jadi salat tidak keluar dari waktu salat, tidak mendahului waktu salat, dan tidak juga sampai keluar dari waktu salat, salat di luar waktu. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah, bapak dan ibu, saudara dan saudari, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, maka mari kita menjaga salat kita. Kapan kita berhenti salat? Saat ada berita kematian kita. Mari kita jaga salat kita. Khususnya para ikhwah dan para bapak dan adik-adik yang sudah balik, laki-laki yang sudah balik, maka hendaknya senantiasa menjaga sholatnya 5 waktu di masjid. Dan ini sholat 5 waktu di masjid, jadi menegakkan iqamatus sholawatil khams jama'atan fil masjid, itu termasuk da'bus sholihin, termasuk kebiasaannya orang-orang soleh. Jadi kebiasaan dari orang-orang soleh itu, yang laki-laki yang sudah balik, adalah mendirikan ibadah sholat 5 waktu di masjid, dan bukan sholat di rumah. Apalagi sholatnya ditunda-tunda, bukan. Dan siapa yang melazimi, membiasakan dirinya sholat berjamaah di masjid, akan banyak datang keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dia akan dijaga dan dijauhkan dari berbagai macam perbuatan keji dan munkar. Sebab salat itu, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah, melarang kita dari perbuatan keji dan munkar. Dua makna dalam makna tanha. Tanha di sini sebagian ulama mengatakan salat itu sendiri mencegah kita. Mencegah, dan salat itu melarang. Jadi seorang yang salat tidak layak dia berbuat keji dan munkar. Dari situ insyaallah dengan dia senantiasa istiqamah menegakkan salat berjamaah, betul-betul dia dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari bersengaja atau menyengaja melakukan perbuatan keji dan munkar. Baik kemungkaran itu berupa kesyirikan, ataukah kebid'ahan, ataukah kemaksiatan-kemaksiatan, ataupun perkara-perkara haram yang dilanggar, akan dijauhkan kita kalau kita mendirikan sholat dengan berjamaah di masjid bagi laki-laki dan bagi wanita. Istiqamah menegakkan sholat di rumah, maka akan dijauhkan dari itu semuanya.
kesyirikan kita akan dijauhkan darinya. Kebid'ahan kita pun akan dijauhkan darinya. Kita akan benci dengan kesyirikan dan kebid'ahan, kemaksiatan, keharaman-keharaman dan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Kemudian setelah dijawab oleh Nabi, ibadah yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya, di atas waktunya. Qultu, aku pun berkata kembali, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Thumma ayyun, kemudian apa? Amalan yang paling dicintai oleh Allah sesudah salat? Qala, beliau menjawab, thumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Para jemaah, saya tidak tahu, saya sudah berapa kali membaca hadis ini dan berapa belas kali atau mungkin belasan atau mungkin puluhan kali mendengar hadis ini dibacakan oleh guru-guru kita. Tapi Masya Allah, kalau kita niatkan mencari ilmu seperti ini karena Allah, itu tetap kita ini merasa nyaman mendengar hadis ini. Padahal sekian kali, satu lebih sepuh daripada saya, sudah sekian kali mendengar hadis ini. Saya pun sekian kali mendengar hadis ini. Tapi setiap kali kita mendengar hadis ini luar biasa. Luar biasa pengaruhnya bagi kita. Kemudian amalan yang berikutnya adalah apa? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Nanti di hadis ini akan dibahas panjang lebar tentang berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini termasuk adab Islam yang sekarang ini kaum muslimin boleh dikatakan tidak peduli sebagiannya dengan etika dan adab ini. Bagaimana adabnya dengan orang tua? Bahkan saya sering mendengar anak-anak kita sudah tidak bisa lagi berbahasa yang halus kepada orang tuanya. Ya, bukan berarti tidak boleh kita berbahasa Indonesia dengan orang tua kita, tapi dikarenakan itu tidak ada kromo inggilnya lagi. Ini keprihatinan kita sebenarnya dengan orang tua kita. Jadi bakti kepada orang tua. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu, aku kemudian berkata, saya teringat para jemaah sering ketika kami tinggal di Saudi Arabia, anaknya orang Arab atau orang Arab yang masih punya orang tua, itu boleh saya katakan luar biasa. Baktinya mereka kepada orang tuanya, kita kalah para jemaah. Jadi orang Arab itu walaupun sudah dewasa, walaupun sudah bekerja, bahkan kerja di instansi pemerintah, kalau ditelepon orang tuanya suruh pulang, langsung dia izin kepada pimpinan pulang, tinggalkan tempat kerjanya. Kita bisa begitu? Takut dipecat ya? Kita takut diberhentikan dari pekerjaan kita. Karena yang mengamalkan sedikit. Coba kalau semua mengamalkan. Ya toh? Maka pimpinan tidak ada yang berani memecat karena semuanya mengamalkan. Kalau dia pecat satu, semuanya akan dipecat. Siapa yang menjadi karyawannya nanti? Apakah mampu bos atau direktur bekerja sendiri mengurus pabriknya? Mengurus kantornya? Tidak mampu. Itulah kita, pada zaman jauhnya kita dari amalan tersebut. Saya punya tetangga agak sedikit, kalau orang Indonesia bilang nakal. Dablek. Tetangga kita ini. Anak muda. Sebenarnya dia masih sekitar usia SMP lah kurang lebih. Tetangga kita di Saudi Arabia sana. Suatu hari dia dipanggil oleh abahnya. Ya walad, biasanya orang Saudi kalau manggil ya walad. Wahai anak, tal, kemari katanya. Terus tiba-tiba bapaknya ini di depan kita pulang dari masjid. Beliau pulang dari masjid, kita juga pulang dari masjid. Hanya saja bapaknya bukan ahlul ilmi, bukan orang yang berilmu tinggi, hanya suka ke masjid, rajin ke masjid. Karena rata-rata orang sana kalau laki-laki itu kalau sholat berjamaah di masjid. Di depan saya langsung makplok gitu. Tangannya ini ngaplok menempeleng putranya plok. Kalau anak sini, naudzubillah min dzalik, ada yang berani dengan orang tuanya. Kalau di sana tidak, langsung menunduk, labbaik katanya, atau dengan kalimat yang semisal dia pergi menunaikan perintah bapaknya yang tadi belum dikerjakan, makanya makplok gitu tadi. Tidak sama sekali
berani menatap, apalagi kalau kita melotot kepada orang tua, apalagi membantah ucapan orang tua, tidak, langsung pergi. Mereka langsung pergi. Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh ayahnya tadi. Itu ayah yang kurang bagus ya, yang kurang berilmu. Tapi anak-anak mereka betul-betul taat kepada orang tuanya, bakti kepada orang tuanya. Ini yang luar biasa, para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak dapatkan kadang-kadang di antara kita ada amalan yang seperti itu. Taib. Qultu, kemudian aku berkata, "Tsumma ayyun," kemudian apa ya Rasulullah? "Tsumma ayyun," kemudian apa? Qal, Nabi menjawab, "Tsummal jihadu fi sabilillah azza wa jalla." Kemudian amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah berjihad di jalan Allah azza wa jalla. Azza yang maha perkasa, wa jalla dan maha agung. Al-Imam Ibnul Qayyim dinukil oleh banyak ulama, beliau membagi jihad itu dibagi dua. Yang pertama al-jihadu bis-sinan, jihad dengan senjata. Dan yang kedua adalah al-jihadu bil lisan, jihad dengan lisan. Dan jihad yang paling tertinggi, utama di antara dua jihad itu adalah jihad dengan lisan. Jadi al-jihadu bil lisan itu a'la min al-jihad bis-sinan. Bis-sinan itu bis-silah, dengan senjata. Jadi berjihad dengan lisan, seorang mengajar, berdakwah, itu perbuatannya, amalannya lebih utama dibandingkan kalau dia berjihad mengangkat senjata. Ada yang tahu para jamaah alasannya? Ini diantara alasan yang saya ingat adalah karena berjihad dengan lisannya, mengajar itu tidak semua laki-laki bisa. Tapi kalau berjihad dengan senjata, asalkan dia balik, dia bisa mengangkat senjata, dia boleh ikut perang. Tapi berjihad dengan lisan, tidak semua laki-laki bisa. Kita ambil contoh. Masjid ini tidak digunakan sholat Jumat ya? Digunakan? Tidak. Kita ambil contoh masjid yang digunakan sholat Jumat misalnya. Suatu hari masjid itu tiba-tiba takmirnya ditelepon oleh khotib yang sudah dijadwalkan sholat Jumat menjadi khotib, menyampaikan khutbah di masjid tersebut. Sudah? Tiba-tiba menjelang khutbah, pukul 11 khutbahnya masuk, itu mulai azan pukul 11.45. Pukul 11, kurang 45 menit, beliau menelpon ketua takmir, "Mohon maaf, saya sakit mendadak, tidak bisa menunaikan amanah untuk berkhutbah, menyampaikan khutbah." Kira-kira ketua takmir berdiri di jalan, ambil orang sembarangan dicomot untuk khutbah di sini, atau dicari siapa yang berilmu yang bisa menggantikannya? Siapa yang berilmu? Tidak sembarangan orang bisa diajak untuk masuk masjid untuk berkhutbah. Itulah keutamaan ilmu, berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam itu tegak dengan dua ini. Jihad dengan lisan dan jihad dengan apa? Senjata. Tanpa jihad dengan keduanya ini, Islam akan runtuh. Agama Islam akan ditinggalkan oleh umat. Pemeluk Islam akan hilang. Apabila tidak ditegakkan jihad dengan lisan dan jihad dengan sinan, senjata. Namun berjihad itu butuh ilmu. Berjihad itu butuh ilmu. Bukan seperti sebagian dari saudara kita sama muslim yang terseret arus pemikiran radikalisme. Mereka disuruh oleh gurunya atau pimpinannya untuk ngebom sana dan sini, melaksanakan perintah tanpa ilmu. Akhirnya banyak orang yang terbunuh, ada yang terluka, bangunan-bangunan roboh yang rusak, disebabkan mereka berjihad tanpa ilmu. Dan itu kita katakan dengan seyakin-yakinnya bukan jihad tapi jahat. Itu bukan jihad. Itu adalah tindakan jahat yang harus diberantas. Pemikiran-pemikiran radikalisme yang masih banyak diadopsi oleh sebagian kaum muslimin di negeri kita. Jadi jihad itu amalan yang agung, jemaah. Sekarang ini mereka-mereka di luar Islam atau sebagian kaum muslimin yang awam itu benci dengan jihad dikarenakan sebagian orang Islam berjihad dengan cara yang salah. Niatnya jihad, caranya bukan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata,
Abdullah bin Mas'ud mengatakan, haddatsani bihinna. Nabi meriwayatkan kepadaku bihinna, ucapan sabda tersebut, walau istazattuhu, walau dan seandainya istazattuhu, aku meminta tambahan kepada beliau, lazadani. Lazadani, ini saya beliau akan memberikan tambahan kepadaku. Artinya seandainya beliau mengajukan pertanyaan yang berikutnya, thumma ayyun, kemudian apa? Yang keempat, pasti dijawab oleh Nabi. Kalau bertanya lagi yang kelima, thumma ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Amalan yang paling dicintai Allah pasti akan disebutkan oleh Nabi, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 amalan ini yang paling bisa kita kerjakan apa para jemaah? Paling tidak 2 amalan ya, yaitu sholat tepat pada waktunya dan berbakti kepada kedua orang tua. Sebagian kita yang sudah berilmu mulai mengajar, dan saya sampaikan para jemaah, walaupun ilmu yang kita dapatkan masih sedikit, tapi kalau di lingkungan itu tidak ada yang berilmu kecuali kita, dan antum diminta untuk mengajar, mengajarlah. Walaupun mengajar Al-Quran, baca Al-Quran, walaupun sekadar mengajar at-tajwid dan tahsin Al-Quran, mengajarlah. Karena ini bentuk jihad yang lebih utama dibandingkan jihad dengan senjata. Dan seandainya kaum muslimin diminta oleh waliul amri, pemimpin negara, untuk berangkat berjihad dalam rangka mempertahankan eksistensi negaranya atau membela kaum muslimin, maka wajib mereka berangkat berjihad jika mampu. Ini pembahasan hadis yang pertama, dan saya tidak akan panjang-panjang supaya kita bisa mendapatkan banyak hadis dalam kesempatan yang baik ini, yang semoga kita diberkahi oleh Allah Ta'ala ini. Hadis yang kedua, al-hadithu ats-tsani. Hadis yang kedua dinilai derajatnya hasanun li ghairihi. Hasan sebab ada sanad yang lainnya. Hasan li ghairihi itu adalah pembagian derajat hadis. Jadi hadis itu pada asalnya dulu di zaman para salafus saleh itu hanya sahih dan dhaif awalnya. Sahih dan dhaif. Begitu hadis. Kemudian ulama berikutnya membagi menjadi 3. Sahih yang tertinggi, di bawahnya sahih adalah hasan, baru dhaif. Itu kalau kita belajar ilmu-ilmu hadis, mustalah dan ulumul hadis. Hadis itu asalnya sahih. Sahih itu artinya hadisnya sehat, tidak ada penyakitnya, tidak ada cacat padanya, bisa diterima, bisa diamalkan. Perawinya, hafalannya kuat, agamanya baik, tidak tertuduh berdusta dan seterusnya. Dan ada yang dhaif, sanadnya lemah. Jalan periwayatan, sanad itu jalan periwayatannya. Jadi rangkaian perawinya, silsilah perawinya ini ada yang lemah, atau mungkin ada beberapa yang lemah, bahkan ada banyak yang lemah, atau mungkin semuanya lemah. Ini dulunya dibagi 2. Kemudian dibagi 3 menjadi sahih, hasan dan apa? Dhaif. Kemudian para ulama merinci kembali sesuai dengan perincian yang lebih tafsil, lebih terperinci. Sahih dibagi 2. Sahih yang lidzatihi, yang betul-betul asalnya sahih, dan ada yang sahih li ghairihi, tingkatan kedua. Sahih li ghairihi ini adalah hadis yang asalnya hasan lidzatihi. Asalnya hasan lidzatihi karena bertemu banyak sanad, jalan periwayatan yang sama-sama hasan, dinaikkan derajatnya oleh para ulama menjadi sahih li ghairihi. Di bawah itu urutan ketiga adalah hasanun li ghairihi, hasanun li dzatihi. Baru di bawahnya lagi yang ini kita bahas adalah hasanun li ghairihi. Hasan li ghairihi ini asalnya sanadnya semuanya dhaif, semuanya. Tapi karena kedhaifannya tidak terlalu, itu naik derajatnya. Karena perawi-perawi yang lemah, jika kelemahan hafalannya tidak terlalu, dan tidak tertuduh, tidak muttaham bil kadzib, tidak tertuduh berdusta atau pernah didapati berdusta, maka tidak mungkin perawi lemah itu bergabung semuanya atau sepakat untuk dusta. Maka hadisnya bisa naik menjadi apa? Hasan li ghairihi. Ini detailnya para ulama. Kalau saya tidak punya ilmu, ini ilmunya para ulama. Kita hanya pelajari dan kita transfer sampaikan kepada jamaah sekalian supaya kita yang ngaji ini meningkat keilmuannya. Walaupun tema kita tabligh akbar, tapi ilmu harus tetap disampaikan. Tidak boleh tabligh akbar itu hanya ceramah atau lomba pidato. Harus ilmu yang disampaikan supaya kita pulang membawa ilmu yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang bermanfaat. Jadi ini hasan li ghairihi. Sehingga tidak boleh kita menuduh ulama
yang memasukkan hadis yang kita nilai atau dinilai oleh sebagian ulama sebagai hadis yang dhaif, pasti hadis itu tidak bisa diamalkan. Tidak, dilihat dulu. Kalau hanya satu sanadnya dan dia dhaif, mungkin tidak diamalkan. Dengan catatan ada hadis yang sahih atau hasan yang sudah bisa diamalkan sebagai dalil. Tapi kalau tidak ada hadis yang sahih di dalam bab itu, tidak ada hadis yang hasan dalam permasalahan tersebut, yang ada hadis yang dhaif, kita milih pendapat pribadi atau milih hadis. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala memilih hadis, walaupun dhaif. Beliau meninggalkan pendapatnya beliau pribadi, lebih memilih hadis. Karena hadis yang dhaif ada kemungkinan itu sabda Nabi, ada kemungkinan. Kalau ucapan kita jelas-jelas itu bukan hadis. Jelas-jelas itu bukan hadis. Dan ini yang dipilih oleh guru kami, Syekhuna Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Syekh Saleh Fauzan sering menyelisih Syekh Al-Albani. Kenapa? Karena Syekh Saleh Fauzan ini punya dasar kalau masih ada hadis, pakai hadis walaupun dhaif, ya. Dan beliau lebih cenderung, ya, hukum yang telah ditetapkan ulama terdahulu daripada ulama belakangan, dengan menghormati ulama-ulama yang belakangan. Jadi Syekh Saleh Fauzan sering beliau memakai hadis Tirmidzi yang hasan, ya, yang didhaifkan oleh siapa? Syekh Al-Albani. Yang didhaifkan. Kenapa? Karena beliau berpandangan bisa jadi Syekh belum mendapatkan sanad yang didapatkan oleh At-Tirmidzi di zaman dahulu. Dan ini dikatakan oleh guru saya, salah satu guru saya, Profesor Dr. Syekh Profesor Dr. Abdurrahim Al-Hashim, As-Sayyid Al-Hashim. Beliau mengatakan banyak kitab di zaman ini yang sudah tidak didapatkan lagi kitabnya, padahal disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari. Atau kalau belajar Fathul Bari, banyak kitabnya, judulnya saja kita sudah tidak tahu ini kitab apa ini. Itu Profesor Doktor meneliti, tidak ada kitabnya sekarang ini. Tidak ada kitabnya. Tapi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan tidak mungkin sekelas beliau, seorang muhadis besar, berbohong. Tapi kita yang belum mendapatkan apa? Kitabnya. Tidak usah jauh-jauh. Sekarang ini para jemaah, kalau kita belajar sekarang ini, antum cari kitabnya Ustadz Yazid yang tulisan lawas, yang lama-lama. Sudah kita tidak temukan di pasaran. Apalagi sekarang penjual buku jarang. Semua sudah pada online-onlinean. Sebentar-sebentar Ustadz punya PDF gitu. Nggak mau beli kitabnya. Ustadz punya PDF. Saya kitab ini ada PDF-nya. Saya nggak mau pakai PDF. Karena saya khawatir pas saya pakai PDF-nya, HP saya drop. Ngajinya pernah kejadian ini seorang Ustadz, dia pakai PDF Sahih Bukhari. Terus laptopnya nggak bisa dibuka. Nah, ikhwan nggak bawa kitab. Nah, ikhwan kan kebanyakan ngajinya jiping, ngaji kuping, nggak bawa kitab. Sudah nggak bawa kitab, ustadznya, HP-nya, laptopnya drop, tidak bisa melanjutkan mengajar. Apa kita hafal Sahih Bukhari? Kan tidak hafal. Maka saya tetap para jamaah, ya, membawa kitab ini penting, barokah. Bukan tidak boleh, saya tidak mengkritik ustadz yang baca dari laptop, tidak. Tapi usahakan kitab ini tetap dipegang. Ya, barokah para jamaah. Dan ini pelajaran ya, ketika saya belajar di Saudi Arabia dengan para ulama di kelas itu. Di kelas pasca sarjana. Ketika kita di kelas. Itu tidak ada ulama yang di kelas mengajar pakai laptop, tidak ada. Padahal kalau kita ke rumahnya syekh-syekh itu, laptopnya lebih dari satu. Di perpustakaan ada laptop. Kita main ke syekh-syekh itu diajak makan, di ruang tengah ada laptop, anaknya pegang laptop. Tapi ketika mengajar tidak ada yang pakai laptop. Ya, kita sekarang ini banyak yang kembali ke laptop semuanya. Bukan kembali kepada kitab. Mohon maaf ini tidak mengkritik. Boleh kita punya laptop, itu membantu sekali untuk kita mencari hadis dengan cepat, dengan internet. Tapi kitab jangan ditinggal. Coba sekarang misalnya, antum dikatakan lulusan Universitas Islam Madinah. Kita ke sana. Ustadz, mana kitabnya? Ada di PDF. Kira-kira gimana? Ahli ilmu begitu. Ustadz itu minimal ya 2-3 lemari kitabnya. Berapa rak? Apa namanya? Raknya ada 5 rak begitu. 5 apa? Sub rak misalnya. Bukan semuanya ada di PDF. Ini saya sampaikan supaya kita semangat, kawan. Beli kitab. Sisakan sebagian uang kita untuk membeli kitab. Kita ini baju sudah terlalu banyak, terus terang. Sandal lebih dari 1. Sepeda motor banyak. Kitab tidak punya. Tafsir Ibnu Katsir tidak punya. Sahih Bukhari orang duwe.
Sahih Muslim belum pernah lihat. Banyak kita ini. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan menjadi kritikan yang membangun ya. Sepulang dari pengajian ini, sempatkan kita beli kitab. Bapak-bapak yang putranya di pesantren, kalau putranya matur, Pak, saya mau beli kitab, insya Allah nak, saya belikan. Mau yang Mesir atau Saudi, Pak? Yang Saudi sekalian, yang bagus kitabnya. Gitu. Ojo, saya murah le. Jangan begitu. Yang bagus sekalian. Begitu para jemaah. Nah, ini penting ini disampaikan supaya kita banyak kitabnya di rumah. Tapi dipelajari kitab-kitab tersebut. Taib. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qol, beliau berkata, ridha Rabbi, ridhonya Allah, fi ridhal walidi, ada dalam keridhaan al-walidi, ayah atau orang tua. Jadi ridha Rabbi, ridhonya Rabb Allah, itu fi ridhal walidi, ada pada ridhonya ayah atau orang tua. Al-walid itu bahasa lain sinonim dari al-abu. Tapi kalau disebutkan ayah, itu artinya orang tua. Baik ayah maupun ibu. Itu kalau disebut dalam nas-nas ya. Wasukhtur Rabbi, atau di sini riwayatnya wasakhotur Rabbi. Sakhot dengan sukh sama ya. Jadi sakhotun dengan sukhtun sama artinya. Pakai po. Wasakhotur Rabbi, dan kemurkaan Allah Rabb, itu fi sakhatil walidi, ada dalam kemurkaan orang tua. Maka mari para jamaah yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini, kita berupaya untuk membuat ridho orang tua kita. Karena di sanalah ridhonya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suksesnya kita di dunia ini itu ada hubungan erat dengan ridhonya orang tua kepada kita. Ada kaitannya erat dengan apa? Ridhonya orang tua kepada kita. Bahkan kita bisa selamat itu juga dengan ridhonya orang tua kepada kita. Tentu ridho orang tua ini ridho yang tidak bertentangan dengan syariat agama kita. Jadi ridho yang tidak bertentangan dengan syariat agama kita. Bukan misalnya, mohon maaf ini ya, ayah kita masih suka merokok. Jadi masih suka surbud dukhon. Surbu itu apa? Minum, adukhon asap. Kan rokok itu kan menelan asap ya. Maka kalau bapak minta uang kepada kita, sudah sepuh umur 70, le, jaluk duit le, itu ku rokok. Ya. Dikasih duit tapi harus kita pesani, Pak, jangan beli rokok. Kalau kita disuruh beli rokok, dan itu duitnya orang tua, belikan sate, belikan es degan, ya kan? Belikan yang bermanfaat, bawa pulang, nanti diberikan kepada orang tua, duh, nah, tak kon tuku rokok, tuku es degan. Pak, ini pesannya Ustadz Yusron. Insya Allah macam kayak seneni. Kan nyeneni aku aduh omahku. Ya gitu. Sampaikan begitu saja. Saya kasih resep panjenengan. Jangan membantah orang tua, dosa. Kualat nanti, enggak boleh. Dosa. Sampaikan begitu, enggak usah takut, ya. Sampaikan pada orang tua. Jangan dibelikan rokok. Wah, ini kata Ustadz kita harus birrul walidain. Kita belikan rokok dalam rangka berbakti pada orang tua. Tidak. Itu malah tidak berbakti karena melanggar aturan agama. Dan rokok itu walaupun tidak ada dalil misalnya, jangan kamu merokok, tidak ada. Tapi agama ini membawa kaidah-kaidah yang umum, yang rokok masuk di dalamnya. Justru agama ini kalau kaidahnya umum, semua yang seperti rokok bisa masuk kaidahnya. Kalau hanya disebut rokok, nanti yang selain rokok tidak masuk, gara-gara tidak disebut nama selain rokok itu. Apa kaidahnya? Hadis Rasulullah SAW yang sahih, insya Allah banyak yang hafal dan dengar. La dororo wa la diroro. La dororo. Tidak boleh ada madarat yang menimpa diri, wala diroro maupun madarat yang mengenai orang lain. Tidak boleh mencelakakan diri dan tidak boleh mencelakakan orang lain. Dan rokok itu masuk dua-duanya. Memadoroti diri dan memadoroti orang lain. Jadi madorotnya kepada diri dan orang lain. Mudah-mudahan bapak-bapak yang mungkin masih merokok jangan marah dengan saya. Jadi berhenti saja, uangnya ditabung. Sampai tumbas nih, panjenengan tumbasaken mindo wedhus.
Ngerokok itu kira-kira 1 bulan habis berapa, Pak? Coba harganya rokok berapa 1 pak? 20.000 ya? Hah? Ya 20.000 lah, 20.000. Yang sedang-sedang. Kalau di Samsu tidak boleh. Yang gudang garam saja, berapa gudang garam? 20 berapa? Tidak berani ngomong toh? Padahal cek ngerokok. Wedi lek konangan aku, ya toh? Jadi 20.000 saja. 1 bulan berapa? 600.000. Kambing muda 1. 5 bulan, kambingnya 5. Masya Allah. Lama-lama peternakan kambing menjenengan. Berhenti ngerokok itu. Ayo berhenti ngerokok. Insya Allah peternakan kambing. Coba, sampean beli rokok itu nyugeni sopo? Membuat kaya siapa? Nyugehaken sinten? Panjenengan tumbas rokok, mudut rokok, ngerokok, jedal-jedul, rongpak, telungpak. Itu nyugeni sinten? Nah iya. Nyugeni siapa? Bukan membuat kita sukses. Ya, dari dulu motor tidak punya, pinjam motor terus tapi tidak mau berhenti merokok. Berhenti merokok. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya heran kadang-kadang ini, saya heran, mudah-mudahan ibu-ibu tidak ada yang marah dengan saya. Kok ada wanita yang betah, ya tak? Suaminya itu perokok. Kan seperti mencium asbak setiap hari. Ya kan? Kok betah itu? Suaminya perokok. Ya Allah ya Rabb, Allahumma hdina wa iyyahum. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita dan kepada mereka saudara-saudara kita yang masih merokok. Ats-tsalitsu yang ketiga. Hadisnya sahih. Disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Saya mau memperkenalkan sedikit tentang Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Bahkan ada sebagian orang yang gelar akademisinya tinggi sampai doktor, tapi menghina Syekh Albani, katanya bisa apa tukang jam. Ini karena orang ini tidak kenal Syekh Albani, maka kita perkenalkan. Beliau ini ulama besar, yang keilmuannya diakui oleh ulama dunia. Ulama dunia yang mengakui. Bahkan yang mengakui keilmuan Syekh Al-Albani bukan hanya murid-muridnya atau sahabatnya, seperti misalnya kalau sahabatnya seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, atau murid-muridnya seperti Syekh Mukbil dan syekh-syekh yang lainnya, tapi diakui oleh lawan para jemaah. Keilmuannya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Syekh Al-Muhaddits Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari rahimahullah taala, muridnya Syekh Albani yang meninggal beberapa waktu yang lalu, tidak terlalu sepuh, sekitar usia 60 tahun beliau meninggal dunia. Beliau ini mengabarkan kepada kita bahwa Syekh Albani ini boleh dikatakan otaknya itu seperti komputer di zaman ini. Jadi murid-muridnya Syekh Albani kalau tanya sesuatu dan Syekh ada di tempat itu, kalau memiliki iskal tentang suatu problem, tentang ilmu hadis, tentang rijalnya, itu seperti membuka komputer yang lancar internetnya. Jadi tanya langsung dijawab. Dan beliau bisa menunjukkan di mana kitabnya, siapa yang mengatakan ini. Masya Allah. Bagaimana beliau bisa dikaruniai ilmu yang sedalam itu? Itu tidak lain adalah karena itilaknya beliau yang luas. Bacaan beliau yang banyak dan lama beliau dalam membaca. Setiap hari disebutkan oleh murid-murid beliau kurang lebih 16 jam beliau membaca di perpustakaan. Membaca, menulis, mentakhrij, mentahqiq, ya. Kemudian memberi syarah penjelasan kitab-kitab para ulama, menulis ulang dan seterusnya kitab-kitab yang masih ada, yang masih berupa makhtutat itu ditulis ulang oleh beliau. Itu 16 jam. Beliau untuk ilmu. Oleh karena itu tidak heran kalau beliau seperti itu. Dan memang beliau ini kuat hafalannya. Diakui oleh murid-muridnya. Profesor doktor saja lulusan Madinah mengakui kekuatan hafalannya siapa? Syekh Al-Albani. Dosen-dosen hadis di Madinah itu tidak ada apa-apanya dengan Syekh Al-Albani yang tidak punya gelar. Yang tidak punya gelar. Ilmunya luas sekali. Ilmunya luas sekali. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Maka kalau ada orang menghina Syekh Al-Albani, merendahkannya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang itu belum kenal dengan Syekh Al-Albani. Yang kedua, orang itu memang benci dengan dakwah yang disampaikan atau yang didakwakan oleh Syekh Al-Albani. Antara dua itu, mungkin benci dengan dakwah salafiyahnya atau tidak kenal dengan Syekh Al-Albani rahimahullah taala, pakar hadis di abad ini.
Beliau mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qila, ditanyakan, dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abarru, man siapakah abarru yang aku harus berbakti kepadanya? Siapakah orang yang aku disyariatkan, dituntunkan untuk berbakti kepadanya? Qala, maka Nabi menjawab, ummaka. Ini riwayatnya ada yang ummuka, ada yang ummaka. Tapi kalau di sini ummaka. Kenapa? Karena dia menjadi maf'ulun bihinya. Ummaka, kamu berbakti kepada ibumu. Kamu berbakti yang pertama kepada siapa? Ibumu. Ummaka, ibumu. Qala, kemudian laki-laki itu bertanya lagi, summa man, kemudian siapa lagi yang aku harus berbakti kepadanya? Qala ummaka, berbaktilah kepada ibumu, ibundamu. Qala, kemudian orang itu bertanya lagi, summa man, kemudian siapa yang lagi ya Rasulullah? Qala ummaka, beliau menjawab ibumu, berbaktilah kepada ibumu. Qala, kemudian ditanya lagi oleh laki-laki itu, summa man, kemudian siapa? Laki-laki itu berkata, summa man, kemudian siapa? Qala, Nabi menjawab, abaka, bapakmu, abaka, ayahmu. Maka para jamaah, mari, khususnya yang sudah ngaji lama, apalagi yang kita lulusan pondok pesantren atau sekarang sedang menempuh pendidikan di pesantren atau sekolah di sekolah tinggi, apakah di LIPIA Surabaya, ataukah di STDI Jember, ataukah di STI Ali, atau siapapun yang mendengar ceramah saya ini, mari kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Buatlah mereka bahagia. Carilah ridho Allah dengan kita membuat ridho orang tua kita. Semaksimal mungkin. Yakin nanti kita akan mendapatkan banyak anugerah dari Allah. Benar. Dimudahkan usaha kita, dimudahkan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi jangan sampai kita yang sudah ngaji ini, sudah mengamalkan sunnah pada dohirnya, sudah celananya sudah di atas mata kaki, tidak isbal lagi, sudah mulai menumbuhkan jenggotnya, mengamalkan sunnah, sudah sholat berjamaah 5 waktu di masjid, sudah hadir di majelis ilmu, hendaknya kita perbaiki bakti kita kepada orang tua kita sebaik mungkin. Jadi jangan kita berbicara lebih keras suara kita dibandingkan orang tua kita. Berbakti yang baik kepada orang tua, doakan dengan doa-doa yang baik. Kalau kita sudah menikah, sudah punya penghasilan, sisihkan sebagian penghasilan kita untuk orang tua kita. Walaupun orang tua kita mungkin mampu, belikan sesuatu, senangkan mereka, buatlah mereka bahagia. Kalau kita punya harta lebih, umrohkan mereka, ajak mereka umroh. Hajikan mereka, ajak mereka haji bersama kita. Kalau mereka sudah meninggal dunia, hajikan badal mereka. Sedekahlah atas mereka. Bantulah pesantren, pembangunan pesantren, pembangunan masjid, atas namakan bantuan itu untuk orang tua kita. Begitu. Sebagai bakti kepada orang tua kita. Antum misalnya, ini ada pengajian kan? Ada kue-kuenya atau nasinya. Itu antum datangi panitia pengajian. Pak, besok kalau ada pengajian saya mau nyumbang, ini atas nama orang tua saya. Sedekah atas nama orang tua sunnah. Disyariatkan dalam agama kita. Supaya kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. 6. Yang keempat. Ar-Rabi'u, al-hadithur rabi'u, hadis yang keempat. Hadisnya sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah saya baca kitab ini nanti saya sudah menyiapkan sedikit tulisan tentang sebagian adab Islam yang mungkin tidak mungkin ya. Adab Islam, adab itu etika ya. Aturan-aturan yang apabila kita kerjakan kita dianggap seorang yang santun, sopan, yang beretika, beradab. Nanti akan saya sampaikan sedikit tentang adab, mudah-mudahan menambah ilmu bagi kita. Taib. Yang keempat, hadisnya juga sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qol, Nabi bersabda. Mari kita simak hadis sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. La yajzi waladun walidahu. La yajzi,
tidak akan bisa membalas, tidak membalas. Waladun seorang anak, walidahu orang tuanya. Jadi seorang anak itu sebaik apapun perbuatan dia untuk orang tuanya, tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya, jasa orang tuanya kepadanya. Kita ambil contoh. Orang tua kita buatkan rumah. Kita isi perabotan. Kita cukupi bulanannya. Kita sudah berangkatkan umroh dan seterusnya. Itu dikatakan Nabi belum bisa membalas kebaikan orang tua. Belum bisa apa? Membalas kebaikan orang tua. Illa kecuali melainkan an yajidahu mamlukan. An yajidahu, anak tersebut mendapati orang tuanya mamlukan, masih berstatus sebagai budak yang dimiliki. Jadi dia dapati orang tuanya budak yang masih dimiliki oleh orang lain, fayashtariyahu, kemudian anak itu membeli orang tuanya dari orang yang memiliki orang tuanya, majikan orang tuanya, dibeli. Fayu'tiqahu, lantas dia membebaskan orang tuanya. Itu baru bisa dikatakan membalas kebaikan orang tuanya. Jadi kita walaupun berbuat baik sebanyak apapun, selama orang tua kita orang merdeka, tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua kita. Maka jika kita belum bisa membalas dan memang tidak akan bisa membalas, jangan menyakiti orang tua. Lebih-lebih orang tua sudah tua sekali, sudah berkurang kekuatannya, jangan disakiti. Buatlah mereka bahagia di akhir-akhir kehidupannya. Dan kebahagiaan yang hakiki adalah apabila kita ajak orang tua kita kepada sunnah. Itu kebahagiaan yang hakiki. Saya itu kalau melihat ada orang tua yang digandeng oleh anaknya, bapak-bapak tua digandeng oleh anaknya, atau ibu-ibu tua digandeng oleh putrinya, masuk ke lokasi pengajian itu, Masya Allah. Yang orang tuanya dulu tidak kenal sunnah, ya, kemudian mengenal sunnah, nikmat sekali para jemaah. Kebahagiaan hakiki itu. Sebab nanti semuanya akan bisa bahagia bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, al-khamisu. Hadisnya juga sahih, disahihkan oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qol, Abdullah berkata, Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ilan nabi, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang seorang laki-laki kepada Nabi, yubayyi'uhu, laki-laki itu membaiat Nabi alal hijrati, di atas hijrah. Jadi membaiat bahwa dia bersumpah setia akan berhijrah, meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah pergi ke Al-Madinah An-Nabawiyah, hijrah. Ada yang tahu para jamaah? Jangan yang menjawab, jangan yang pernah umrah atau haji, yang belum pernah saja. Berapa jaraknya Makkah ke Madinah? Saya doakan mudah-mudahan bisa berangkat umrah dan haji. Semuanya. Yang sudah berangkat, mudah-mudahan bisa berangkat lagi. Berapa jaraknya Makkah sampai Madinah? Amin, amin, ya rabbal alamin. Berapa jaraknya para jemaah? 400 berapa? Ya? Kok tidak dengar saya? 470. Kalau dari Madinah menuju Mikot Ahlul Madinah dan orang-orang yang lewat Madinah itu namanya Dzul Khulaifah, Bir Ali atau Abyar Ali, Sumur Ali. Itu dari Madinah sampai ke Mikot itu 20 kilo. Sebagian ulama menghitungnya 14 kilo kalau pinggir ke pinggir. Kalau dari tengah ke tengah 20 kilo. Dari Mikot ke Makkah 450, berarti total berapa? 470 kilo. Antum bayangkan, 470 kilo di masa lalu 15 abad yang lalu, berjalan kaki atau naik keledai atau naik onta atau naik kuda, dipanas terik matahari, bekalnya kurang. Kira-kira perjalanan hijrah itu berat atau berat? Sangat berat. Tapi para sahabat karena keimanannya ingin mempertahankan agamanya dan ingin bisa beribadah di kota Madinah tanpa gangguan, mereka berangkat. Sekalipun konsekuensinya
kelazimannya adalah ditinggalkan semua hartanya. Karena orang kafir mencegat itu. Di pinggiran kota Makkah tidak boleh membawa harta. Hanya boleh membawa pakaian seadanya dan makanan secukupnya saja. Hartanya tidak boleh. Kalau punya perhiasan emas atau apa tidak boleh dibawa. Antum bayangkan. Jadi orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf sampai di Madinah itu jadi miskin fakir. Jadi miskin fakir. Tapi lihat kepribadiannya para sahabat. Walaupun asalnya kaya, sampai di Madinah menjadi fakir. Sampai di Madinah dipersaudarakan. Saudaranya penduduk asli Madinah ingin membagi tanahnya, bahkan ingin menceraikan istri yang disenangi oleh saudaranya di Mekah. Itu tidak mau. Diberi harta tidak mau, diceraikan istri sahabatnya itu tidak mau untuk nanti dinikahi setelah masa iddahnya habis, tidak mau. Justru riwayat-riwayat yang ada seperti Abdurrahman bin Auf contohnya radhiyallahu anhu yang dikabarkan masuk surga ini mengatakan kepada sahabat-sahabat Ansar, "Dulluni ala as-suq." Tunjukkanlah aku di manakah pasar. Ini adalah watak yang melekat pada sahabat, kepribadian yang luar biasa. Jadi tidak mau bergantung dengan orang. Ini luar biasa ini. Ceker sendiri bahasa Jawanya. Mau cari nafkah sendiri, sekuat tenaganya. Ini yang harus kita teladani, keteladanan seperti ini para jamaah yang rahmati Allah taala. Kita yang sudah ngaji harus semangat ya Bapak ya. Wis mboten napa-napa, Bos. Panjenengan sampai loro, sampai sakit, sampai sedo, tapi dalam rangka berjihad mencari nafkah untuk anak istri kita daripada kita meminta-minta kepada orang. Thaib. Beliau ini mengatakan, kata beliau, yubayyuhu alal hijrah. Laki-laki itu datang untuk membayat Nabi, sumpah setia ikut hijrah. Wataroka, namun dia meninggalkan abawaihi, kedua orang tuanya. Abawaihi, ini kalau ikhwan-ikhwan yang belajar bahasa Arab, dua bapak itu maksudnya apa? Ayah ibu, kedua orang tuanya. Ya bekiyani, ditinggalkan menangis. Jadi ketika ditinggal untuk pamit hijrah bersama Nabi, ayah ibunya menangisi putranya. Faqala, apa yang dikatakan oleh Nabi setelah mendapatkan laporan demikian, mendapatkan cerita yang demikian, Nabi bersabda, irji ilaihima. Irji, kembalilah, pulanglah engkau ilaihima kepada keduanya. Pulanglah, temui orang tuamu lagi. Wa adhikhuma, buatlah mereka tersenyum dan tertawa. Kama abkaitahuma, sebagaimana kamu membuat keduanya menangis. Suruh pulang. Disuruh apa? Pulang. Karena barusan ketemu seorang ikhwan, itu dia meninggalkan dunianya, maksudnya kenikmatan dunianya untuk berbakti kepada orang tuanya, Masya Allah. Padahal di tempat yang lain dia penghasilannya besar. Dia pulang karena orang tuanya menyuruh dia pulang, Masya Allah. Masih ada yang mengamalkan demikian. Kalau orang kita kan banyak, oh Pak susah sekarang cari pekerjaan. Subontorone opone. Gitu. Surabaya ini saya sudah mau jadi apa? Staf di perusahaan. Saya sudah orang penting di perusahaan. Saya sekarang sudah mandor misalnya, pengawas perusahaan. Tidak para jemaah. Kalau orang tua menghendaki pulang, pulanglah. Allah akan menggantikan yang lebih baik. Allah akan menggantikan yang lebih baik. Insya Allah ini. Kalau orang tua menghendaki pulang, sudah kita rayu tidak bisa, kita tidak boleh lagi di luar kota, maka pulanglah, temui orang tua. Insya Allah ada yang lebih baik. Di sana kita bisa berbakti kepada orang tua kita. Kita tidak akan menyesal ketika mereka sudah tidak ada meninggalkan kita. Kita belum sempat berbuat baik kepada orang tua. Ini pernah ditangisi oleh seorang doktor loh ya. Sekolahnya S3. Beliau ini semua putranya 3 disekolahkan ke luar negeri. Saya lupa ya ceritanya, panjang ceritanya. Semua putranya 3 ini disekolahkan ke luar negeri. Ada yang ke Australia, Aussie, ada yang ke Amerika, ada yang kemana saya lupa. Ada yang S2, ada yang cuma S1, ada yang doktor kalau tidak salah, S3. Tapi yang membuat bapak ini menangis sejadi-jadinya adalah saat istrinya bapak ini, yaitu ibunda dari 3 anak itu sakit keras. Semua anaknya dihubungi, nak pulang nak, tengok ibumu, mungkin ini adalah akhir-akhir kehidupannya. Begitu kurang lebih. Ternyata ketiganya tidak pulang, ada yang beralasan,
Ini masih ada meeting besar. Yang satunya beralasan baru dapat pekerjaan ini, takut nanti kalau pulang untuk cuti dikeluarkan dari pekerjaannya. Yang satunya juga beralasan saya lupa. Sampai ibunya wafat. Akhirnya bapak ini mengatakan, ternyata apa yang saya cita-citakan dahulu tidak menjadi kenyataan. Menyekolahkan anak ke luar negeri, MBA dan seterusnya, gelarnya serenteng, sekolah umum tapi ini bukan sekolah agama, tidak membuat anak berbakti kepada orang tuanya. Takut dipecat oleh pekerjaan gara-gara memenuhi panggilan orang tua itu bukan berbakti loh itu. Itu tadi saya contohkan di Saudi Arabia itu. Mereka tidak takut dipecat, Masya Allah. Karena semuanya begitu prinsipnya. Kalau kita kan hanya 1-2, akhirnya dipecat betulan. Karena kita hanya 1-2. Belum dipraktekkan oleh seluruh dari kita. Berbakti kepada orang tua, para jemaah. Pulang, kalau disuruh orang tua pulang. Ada hal yang terbaik yang bisa kita dapatkan di rumah. Berbakti kepada orang tua. Itulah surga kita, para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang keenam, as-sadisu, hadisnya juga sahih, al-haditsus sadisu, hadis yang keenam. Qala al-Bukhari rahimahullah an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuridul jihada. Jaa rajulun, datang seorang laki-laki ilan nabiyyi, menemui Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuridu, dia menginginkan al jihada, ikut jihad bersama Nabi. Kalau tadi ikut apa? Hijrah. Jadi ini kasusnya lain. Karena Nabi itu sering didatangi oleh sahabat-sahabatnya bertanya. Faqala, maka Nabi berkata atau bertanya kepada sahabat tersebut, laki-laki tersebut, ahayyun, apakah masih hidup walidaka, kedua orang tuamu wahai fulan? Kalau tadi Nabi dapat cerita kedua orang tuanya menangis ketika ditinggal, dipamiti mau hijrah. Sekarang Nabi bertanya kepada laki-laki tersebut ketika mau mendaftarkan diri untuk jihad, apakah kedua orang tuamu masih hidup, bapak ibumu? Faqala, maka kemudian laki-laki itu menjawab, na'am, ya, masih hidup ya Rasulullah. Apa sabda Nabi? Faqala, beliau bersabda alaihi salatu wassalam, fa fihima, maka terhadap kedua orang tuamu, fajahid, berjihadlah kamu. Jadi berbakti kepada orang tua itu jihad. Jadi tidak usah ngoyo-ngoyo kita pergi ke misalnya Suriah, jadi ISIS malah di sana ya. Pergi ke Suriah. Tidak usah ngoyo-ngoyo, pergi jauh-jauh. Cukup kita berjihad kepada orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita, kita berjihad. Jelas ini para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan, kita praktekkan ya, yang masih punya orang tua. Itu adalah ladang amal kita yang besar untuk kita berjihad. Dan pahala jihad besar sekali. Amalan yang paling dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-haditsu as-sabi'u, hadis yang ketujuh. Hadisnya sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda. Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin. Siapa namanya? Abdurrahman ibnu Sakhrin Ad-Dausi, dari suku Daus, radhiyallahu anhu. Sebagian ulama ini, kalau tadi yang ditahqiq, diteliti oleh Imam Nawawi, Imam An-Nawawi dan Al-Muhaqqiqun, para peneliti yang lainnya, peneliti hadis, peneliti perawi hadis, menyimpulkan namanya Abdurrahman. Tapi sebagian perawi ada yang mengatakan namanya Abdullah. Dulunya namanya tidak bagus, bahkan jelek sekali. Namanya Abdu Syamsin dulunya. Hambanya matahari, diganti oleh Nabi, tidak boleh menghamba kepada matahari. Diganti Abdullah, hambanya Allah, ya tak? Diganti Abdurrahman, hambanya Allah yang Maha Pemurah. Sehingga beliau dikenal dengan Abdurrahman atau Abdullah. Taib. Namun ulama yang menetapkan namanya Abdullah itu mengatakan bapaknya bukan Sokhr, tapi Amr, Abdullah bin Amr. Ini kata sebagian ulama tentang biografinya sama Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang dilahirkan tahun 19 sebelum Hijriah. Jadi ketika Nabi hijrah,
Abu Hurairah sudah berusia 19 tahun tapi belum masuk Islam ketika itu. Karena beliau baru masuk Islam, kata para ulama, 3 atau 4 tahun sebelum wafatnya Nabi. 3 atau 4 tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Dan itu di tahun ke-6 atau 7 Hijriah. Di usia kurang lebih ya, kalau tahun ke-6 berarti di usia 25 tahun. Kurang lebih Abu Hurairah. Karena 19 tambah 6, 25. Karena beliau ketika hijrah, beliau belum masuk Islam, tapi usianya sudah 19 tahun. Kemudian masuk Islam. Tidak berapa lama beliau mendatangi Nabi supaya didoakan. Akhirnya ibundanya pun yang asalnya musyrikah masuk Islam juga. Masuk Islam juga. Ibundanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah ini tidak disangsikan lagi adalah seorang sahabat yang mulia, min kibaris sahabati radhiyallahu anhum, termasuk pembesarnya sahabat, seniornya sahabat. Dan beliau termasuk minal muktsirina bi riwayatil hadis. Sahabat yang paling terbanyak meriwayatkan hadis. Hadisnya ada 5.374 hadis. Hadisnya ada 5.374 hadis, terbanyak nomor 1 Abu Hurairah ini. Dan hafalannya kuat Abu Hurairah ini. Abu Hurairah mengatakan kepada kita, kata beliau, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza matal abdu, idza apabila mata meninggal atau mati al abdu seorang hamba, in qata'a akan terputus anhu darinya, dari hamba itu, amaluhu, amalnya, semua amalnya putus. Dalam satu riwayat, idza matal insanu. Kalau di sini idza matal abdu, ini yang paling kuat ini, karena Bukhari ini. Hamba itu bisa hamba dari jin dan manusia. Dalam satu riwayat, idza matal insan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, riwayat idza matal abdu sahih, idza matal insanu sahih. Cuma idza matal insan saya lupa. Apakah Imam Muslim atau siapa yang meriwayatkan? Riwayat yang didhaifkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah yang berbunyi idza mata ibnu Adam. Ini dhaif. Idza mata ibnu Adam. Karena ibnu Adam hanya manusia, jin tidak masuk nantinya. Dan dhaif itu, memang dhaif, lemah. Karena bertentangan dengan riwayat yang sahih ini tadi. Yang sahih idza matal abdu, ini yang paling kuat. Apabila seorang hamba meninggal dunia, in qata'a anhu amaluhu, semua amalnya putus, karena hamba itu ada 2, jin dan manusia, semuanya diperintahkan ibadah oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu. Putus amalnya. Jadi kita kalau meninggal putus amal kita. Yang ustaz tidak bisa mengajar lagi, berceramah, berkhutbah, berpidato. Yang santri, yang jamaah tidak bisa menuntut ilmu lagi. Yang kita masih punya orang tua tidak bisa berbakti kepada orang tua lagi. Ada anak yang meninggal lebih dulu dari orang tuanya, banyak. Anak yang wafat meninggal lebih dahulu daripada orang tuanya. Yang orang tua tidak bisa mencarikan nafkah untuk anak istrinya lagi, dan seterusnya. Yang wanita tidak bisa berbakti kepada suaminya lagi, taat kepada suaminya lagi, dan seterusnya. Putus semua amalan. Illa min thalathin, kecuali 3 amalan yang tidak putus. Apa itu? Hadisnya sudah familiar ini, populer di antara kita. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Sedekah jariah itu yang mengalir pahalanya terus walaupun yang bersedekah sudah wafat. Kemana itu? Untuk pembangunan masjid, pembangunan kelas-kelas pondok pesantren, madrasah-madrasah Islam, universitas Islam, pembebasan lahan wakaf, lahan tanah untuk perluasan pesantren dan seterusnya, panti asuhan, rumah sakit Islam, jalan-jalan yang dilewati orang umum. Misalnya ada masjid itu ada yang tidak punya jalan para jemaah. Pernah saya didatangi oleh seorang, beliau ini ya takdirnya pokoknya punya duit lah begitu. Ceritanya agak panjang. Takdirnya punya duit. Duitnya dibagi 2. Diberikan at-Tirmidzi sekian ratus juta dan diberikan kepada masjid juga sekian ratus juta. Pokoknya jutaan lah. Meminta pertimbangan pada saya. Berikan separuh atau sebagian untuk at-Tirmidzi, sebagian untuk apa? Masjid. Karena masjid itu belum memiliki akses jalan. Jadi jalannya hanya bisa motor. Padahal masjid itu butuh untuk apa? Mobil bisa masuk ya.
Maka kemudian diperluas untuk ini sedekah jariah ini. Karena nanti tanahnya itu menjadi apa? Wakaf untuk masjid. Setiap orang ke masjid lewat tanah itu dapat pahala tidak dia? Dapat pahala terus. Masjid ini berdiri di tanahnya siapa? Maka yang punya tanah ini dulunya terus walaupun sudah meninggal dunia mendapatkan apa? Pahala jariah. Maka kaum muslimin, kalau kita memiliki kelebihan harta, jangan kita pelit-pelit, bakhil-bakhil dalam mentasarufkan, menafkahkan harta kita di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedekah jariah ya, sedekah jariah. Bantu satu sak semen, bantu 50.000, 100.000 ya. Begitu para jemaah. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diberi yuntafa'u bihi, yang diambil manfaat bihi padanya. Jadi ilmu yang diambil manfaat. Saya punya guru, salah satu syekh kami mengatakan, ini bukan hanya monopoli ustadz, kiai atau syekh. Jadi yang akan mendapatkan fadilah yang kedua ini bukan hanya itu. Panjenengan punya putra, panjenengan tidak bisa mengajari putranya. Kemudian panjenengan masukkan pesantren, dapat ini. Karena ta'awun alal birri wa taqwa itu tentu dapat pahalanya. Tentu yang paling banyak pahalanya gurunya ya, ustadznya yang mengajar, karena ilmunya terus diambil manfaat. Tapi panjenengan, kamu belajar Quran, nanti setiap hari saya antarkan ke Masjid An-Nur Subontoro. Diantarkan sama bapaknya, disangoni, nanti ditinggal. Bapak pulang dulu ya, nanti jam 5 sebelum maghrib bapak kesini lagi. Kemudian dia baca Quran. Itu dapat apa? Pahala dari ilmu yang diambil manfaat. Karena nanti kalau anaknya bisa baca Quran, dia baca Quran, apalagi kalau nanti dia menjadi pengajar Al-Quran, ustadz, maka orang tuanya yang tadi mengantarkan itu menjadi wasilah kebaikan baginya, mendapatkan apa? Pahala. Apalagi ustadznya. Jadi mendapatkan ilmu yang bermanfaat para jemaah. Sehingga mari kita ta'awun ya. Kita yang diamanai masjid, ini ada sebagian pengurus masjid melarang masjidnya dibuat TPG. Pernah dengar? Saya dengar. Sampai TPG-nya dipindah ke rumah. Saya tahu, cerita sendiri. Kenapa? Alasannya, bocah-bocahnya rame. Loh, saya begini, kalau anak-anak tidak boleh ke masjid alasannya rame, masjid akan ditinggalkan oleh anak-anak generasi yang akan datang. Diatur, ya kan? Diatur. Anak-anak TPQ datangnya harus 3:30, asar belum boleh datang. Sebab mengganggu orang sholat ya, kadang-kadang begitu. Terus nanti datang, disuruh sholat, nanti salah satu menjadi imamnya, diajari sholat oleh ustadznya. Ustadznya sudah sholat bersama kaum muslimin tadi. Itu alasannya apa? Mengganggu orang ibadah. Ya Allah, ini generasi kita ini para jemaah. Kalau mereka tidak dididik dengan baik, nanti pengganti kita lemah. Tidak bisa baca Al-Quran, tidak kenal Al-Quran, tidak kenal masjid. Dan saya sampaikan di sini, saya tidak bosan-bosan dan tidak segan saya menyampaikan. Kalau ada pengurus masjid, jangan mengusir anak dari masjid. Wes ora-ora masjid mana? Rawame sampean. Kan selalu wendek ini, jangan begitu. Anak jangan diusir dari masjid, diberitahu pada jemaah. Namanya anak, dunianya begitu. Dunianya anak seperti itu. Nah, untuk bisa mengkondisikan anak harus kerjasama antara pemilik anak yang punya anak dengan takmir masjid. Yang kadang-kadang menjadi prihatin bagi kita adalah orang-orang tua itu kalau bawa anaknya ke masjid itu seperti dilepas bebas. Jadi anak itu merdeka, Pak. Mainan mikrofon sampai pretel mikrofonnya dan seterusnya. Terus kemudian ini volume di otak-atik, kipas angin dicek-ceklek. Akhirnya takmir masjid marah. Karena orang tuanya kurang peduli dengan siapa? Dengan anaknya. Jadi anak itu kalau ke masjid sering-sering diawasi, kalau nggak bisa disanding diawasi. Dan apa yang ditulis oleh sebagian ustadz kita, banyak ustadz kita yang menulis ya, diantaranya Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, hafizahullah ta'ala. Rektornya Ketua Sekolah Tinggi STDI. Itu nulis bagus dan itu cocok saya. Saya dulu sering mengamalkannya. Dan ini diamalkan oleh orang-orang Saudi. Anak itu kalau mau masuk masjid atau mau diajak masjid diberitahu, ayo ikut bapak ke masjid, tapi nanti yang bagus, yang baik. Kamu sholat sunnah dulu, setelah itu duduk yang baik. Begitu. Tapi kalau anak kalau tidak diberitahu, udah lalu masjid, berangkat ya sudah.
Rawame di masjid, teriak-teriak, karpet digulung-gulung, sembunyi di dalam karpetnya dan seterusnya. Akhirnya takmir masjid apa? Melarang anak-anak pergi ke masjid. Maka takmir jangan begitu, Bapak. Dan orang tua juga jangan abe, jangan membiarkan anak-anak pergi ke masjid tanpa bimbingan. Diberitahu yang baik. Nanti kalau dia pintar beri hadiah, kasih hadiah anak-anak kita. Taib. Jadi ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin salihin, atau anak yang saleh yad'u lahu, yang mendoakannya, mendoakan ayah atau ibunya yang meninggal dunia tersebut. Maka mari kita didik anak-anak kita dengan didikan agama. Kalau pengamatan saya pribadi, ini para jemaah ya, ketika saya berada di Saudi Arabia, orang Arab itu tidaklah menyuruh anaknya atau memaksa, dalam bahasa tanda petik ya, memaksa anaknya untuk semuanya perguruan tingginya harus UIM, tidak. Harus fakultas syariah, tidak. Putranya syekh-syekh itu, Syekh Utsaimin ada yang jadi jenderal bintang 2, ada yang jadi insinyur, begitu. Putranya Syekh bebas juga demikian. Jadi tidaklah anak itu dipaksa untuk semuanya menjadi ustadz atau kiai. Tapi belajar agama kita tekankan kepada anak wajib. Hanya saja belajar agama tidak mesti di bangku sekolah. Hanya ini pemikiran saya pribadi para jemaah. Antum terima monggo, tidak monggo. Saya amati di Saudi itu sejak TK itu disekolahkan agama sampai SMA. Nanti selepas SMA silakan sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Yang mau jadi dokter silahkan, yang mau jadi polisi silahkan. Karena kita butuh itu semuanya, para jamaah, butuh. Sekarang ini loh ya, banyak pesantren itu cari guru bahasa Indonesia susah. Lah ikhwan-ikhwan semuanya STDI, STI Ali, gak ada yang jurusan bahasa Indonesia, IKIP misalnya. Ya kan? Harus ada yang guru bahasa Inggris, guru komputer dan seterusnya. Lah nanti walaupun dia sarjananya umum, disuruh ketika kuliah ikut kajian-kajian. Seperti beberapa ikhwah di sini, ini Dr. Hanif. Ini dulu ikut kajiannya Ustadz Abdul Hamid, Ustadz Anwar Zain ya. Kemudian Ustadz Amrozi, kemudian saya selama di Malang. Dokter tapi ikut ngaji. Dan banyak anak-anak mahasiswa di Malang itu sekolahnya malah bukan IAIN. Yang IAIN enggak ngaji malah. Jadi yang ngaji malah umum-umum. Mohon maaf ya yang lulusan IAIN jangan marah dengan saya. Tapi memang yang ngaji 1-2 ya ada ya 1-2 tuh. Yang banyak sekolah umum. Dan ini bagus para jemaah. Yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pemikiran saya pribadi melihat kondisi di negara Saudi Arabia itu. Jadi SMA itu ditekankan. Dari TK sampai SMA belajar agama leh. Nanti perguruan tingginya silahkan. Mau sekolah apa, ekonomi dan seterusnya. Jangan mengatakan begini, Ustaz, tapi fakultasnya itu perempuannya nggak berjilbab. Dikasih tahu. Kalau masalah tidak berjilbab, sampai masuk pasar banyak yang tidak berjilbab. Nggak usah masuk kampus, ya. Masa sampai keluar dari jalan banyak tidak berjilbab. Memang negara kita begitu. Tapi ini tugas kita bersama. Nah, kamu ngaji dengan Ustadz Amrozi di Malang misalnya. Nanti teman-teman mahasiswa itu didakwai, kasih buku, kasih jadwal pengajian, ya. Berikan kerudung, belikan kerudung. Ya, jangan dikasih nomor WA ya. Belikan apa? Kerudung. Loh, bener ini. Sukses insyaallah. Loh, tidak guyon saya, serius ini saya. Di Saudi Arabia itu dakwahnya seperti itu. Saya bocori sedikit. Saya di departemen agama Saudi Arabia itu, kita biasa dakwah seperti itu. Membelikan apa? Atau memberi sesuatu kepada orang itu. Ada yang diberi buku itu masuk Islam. Ada yang diberi makanan masuk Islam. Ada yang diberi baju masuk Islam, bayangkan. Ya tak? Dan ini pernah dipraktekkan oleh ustadz-ustadz dari pesantren Ar-Rosyad, Ponpes Ar-Rosyad Bogem. Orang yang tidak pernah sholat di kampung kami Bogem itu, oleh ustadz-ustadz didatangi di Kulonwuni, diziarahi, diberi sarung sama kopiah ketu yang hitam, songkok nasional. Nah, seperti ini, ketu hitam ini. Nah, ini. Itu songkok nasional. Alhamdulillah langsung ke masjid itu. Bener, ke masjid. Akhirnya sampai sekarang. Bahkan ikut pengajian. Masya Allah, dengarkan pengajian. Dulu tidak mau sobo masjid. Menginjakkan kakinya di masjid tidak mau. Diberi sarung, gak usah ngomong itu. Tidak ada bukunya kalau di Saudi kasih buku itu. Buku-buku kecil itu. Kalau orang Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia. Orang Filipina, bahasa Tagalog. Orang India, bahasa India. Gitu. Kalau di sini, cuma kita beri sarung dengan kopiah. Ke masjid. Contoh lagi, saya beri contoh.
pengurus pesantren At-Tirmidzi itu mendatangi tetangga-tetangga rumah, tetangga-tetangga pesantren. Diberi sembako. Sekarang ikut ngaji. Cuma sembako ikut ngaji. Kita perlu pendekatan seperti itu, ya. Jadi dakwah itu tidak sebatas hanya pengajian-pengajian begini, tapi perlu praktek di lapangan. Tadi saya mengisi di Imam Muslim menyampaikan muharramatun istahana biha katsirun minan nas, kitabnya salah satu guru kami Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala. Itu ada yang tanya, "Ustaz, mana yang lebih penting? Donasi untuk bangunan atau donasi untuk fakir miskin?" Saya jawab, dilihat kondisinya. Kita pakai kaidah al-ahammu tsummal muhim. Skala prioritas, mana yang lebih penting kemudian yang terpenting. Mana yang lebih penting kemudian yang penting, mana? Kalau di situ bangunannya sudah banyak, masjidnya saja belum penuh, tidak usah dilebarkan lagi masjidnya. Kita gunakan untuk fakir miskin, memberi modal-modal pada fakir miskin dan seterusnya. Belikan kayak Ustadz Muhammad Abdul Tuwaisikal. Itu puluhan, bahkan lebih dari 100 masjid. Saya pernah dengar beliau setiap tahunnya itu sekian ton, saya lupa, 4 atau 5 ton kurma dari Saudi dibagi untuk 200 masjid di Gunung Kidul. Masya Allah. Termasuk Ustadz Said itu. Dakwahnya Masya Allah ke daerah-daerah. Said Gunung Kidul. Pesantren Al-I'tisam. Dan begitu para jemaah. Ustadz kita, dakwahnya bukan hanya sebatas pengajian-pengajian begini, tabligh akbar, kajian rutin, tapi juga dakwah sosial yang tinggi mereka. Ini juga termasuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Saya tadi cerita di Saudi kasih makan masuk Islam. Gimana ceritanya kok bisa? Jadi gini ceritanya. Kita datang ke camp-camp. Saya dai dari India, syekh dari sini. Kalau di sana dai itu bukan dipanggil ustadz, karena ustadz di sana itu profesor. Lah kami bukan profesor. Jadi di sana itu syekh. Kalau di sini pokoknya guru ngaji itu ustadz mestinya ustadz. Di sana kita dipanggil syekh. Saya dengan syekh dari India, syekh dari Filipina bergerak. Biasanya kami didampingi oleh orang Saudi. Jadi biasanya kami didampingi oleh anggota kepolisian atau anggota TNI dari Saudi, bukan TNI ya, Tentara Nasional Saudi. Berarti TNSA ya, Tentara Nasional Saudi Arabia, gitu ya. Bener, saya belum tahu, sebelumnya tidak tahu saya. Saya dakwah dikawal terus tentara beliau itu tentara. Jadi intelnya tentara. Memang ditugasi oleh pemerintah untuk mengawal dai-dai. Itu keliling para jemaah. Habis sholat maghrib, kita sudah berangkat sudah bawa nasi. Jadi mampir ke warung, ambil nasi. Kadang gratis. Warung-warung di Saudi itu kalau untuk dakwah digratiskan. Dikasih sekian bungkus. Kita bawa ke mobil kita, bagasi, kemudian kita sholat maghrib, kemudian kita datangi camp-camp. Tahu camp? Asrama-asramanya pekerja, kos-kosannya pekerja di Saudi Arabia. Kita datangi. Itu pertama didatangi, digembok dari dalam, dikunci dari dalam. Supaya kita tidak bisa masuk. Takut, ini kelompok Wahabi, kan? Begitu kan? Sudah dari Indonesia, sudah begitu, mungkin di Filipina juga diberitahu begitu. Itu kita kedorok pelan-pelan, ada yang buka, ada yang tidak. Kalau tidak buka, ya kita pergi, kan sunahnya kalau mengetuk 3 kali, tidak dibuka, pergi. Terus, yang buka, kita temui. Ternyata mereka maghrib itu masak, karena pekerja pulang jam 5 atau jam 4. Mereka baru masak. Kata syekhnya, misalnya kalau orang India, tidak usah masak, berhenti aja dulu. Berhenti aja dulu, kami sudah bawa makanan. Langsung digelar makannya, digelar. Ya. Pakai sufroh namanya, sufroh itu plastik. Gitu. Kemudian dibuka makanannya, makan ber-4, ber-5. Sana kalau makan berjamaah. Ya, makan berjamaah. Selesai makan, dilipat. Bolehkah kami menyampaikan sedikit kata dari kami? Itu dai-nya nanti. Sudah disampaikan dakwah. Masya Allah, belum selesai syekhnya menyampaikan, dia ngacung. Bimbing saya menuju saya, bagaimana caranya masuk Islam. Masya Allah. Dan itu bukan hanya sekali. Langsung ingin masuk Islam. Ternyata mereka itu belum kenal Islam. Belum kenal apa? Agama Islam. Nah, masyarakat Indonesia sudah kenal Islam tapi tidak tahu ajarannya. Itu. Sudah kenal Islam tapi tidak tahu ajarannya. Saya cerita sedikit boleh? Di Bogem, awal-awal saya datang di Bogem itu, saya duluan datang masuk Bogem 2006, kemudian beberapa waktu Ustadz Abdul Hamid masuk. Akhirnya kita berdua di Bogem. Di desa itu, awal kami masuk, itu belum kenal yang namanya akikoh kecuali ikhwan-ikhwan aja. Jadi kalau orang umum tidak ada akikohan, adanya
neloni, mitoni, nyelapani. Ya ta? Begitu. Tidak ada akikoh. Adanya selapanan 35 hari. Kami mengadakan akikoh. Ikhwan tanya, Ustaz, akikoh itu bagaimana tuh Ustaz? Ustaz menjawab, Ustaz Abdul Amin waktu itu. Karena Ustaz Amin itu guru saya 7 tahun belajar dengan beliau. Dari 2001 beliau pulang dari Yaman sampai 2007 sebelum saya ke Saudi. Beliau menjawab, akikoh itu ada beberapa cara, akhi. Kalau bisa beli kambing tapi tidak bisa memasaknya, bagikan dalam bentuk daging mentah, boleh gitu. Tapi kan tidak umum di sini, nah? Maka harus diumumkan, kalau tidak umum, diberitahukan. Jadi bagikan dalam bentuk daging mentah seperti daging kurban itu. Kalau bisa masak, tapi rumah kita tidak memadai untuk diundang, dibagikan ke rumah-rumah. Sudah dalam bentuk makanan, sudah siap saji. Kalau kita ingin mengundang mereka ke rumah, boleh. Dan semuanya ada hadisnya, ada riwayatnya. Terus ditanya, kalau begitu kami ingin mengundang Ustaz ke rumah, tapi diisi pengajian, boleh Ustaz? Boleh. Kalau memang di situ akikoh belum biasa, akhirnya diisi pengajian. Tiba-tiba orang-orang awam minta lagi ada pengajian di rumahnya akikoh, Masya Allah. Belum pernah ada akikoh sebelumnya. Ini perlu disampaikan ilmu pada jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala di masyarakat kita, ya. Supaya kita mengerti ilmu. Yang berikutnya, panitia sampai jam berapa Pak Dr. Hanif? Biasanya selesai 11 kurang serawan. Terus? Wah, jangan tanya jawab lah, ya. Ya. Kalau yang kesini Ustaz Rafiq nggak apa-apa kalau saya. Atau pertanyaannya tidak boleh sulit-sulit. Ya, boleh bertanya, tidak boleh sulit-sulit, atau tidak boleh ngetes ustadznya. Saya orang yang tidak mau dites saya. Saya tahu ini ngetes atau tidak. Taib. Yang ke-8, Ats-Tsaminu. Insyaallah kita selesaikan tinggal 3 hadis. Shahihun, hadisnya sahih. Qala Al-Bukhari rahimahullah, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna rajulan qala, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna ummi tuwuffiyat. Ya Rasulullah, inna ummi, sesungguhnya ibundaku, ibuku tuwuffiyat, meninggal dunia. Ya Rasulullah, ibundaku meninggal dunia. Walam tusi, namun beliau tidak memberi wasiat. Jadi tidak mewasiati apa-apa. Afayan fa'uha, apakah fayanfa'uha bermanfaat baginya, bermanfaat untuknya. An atasaddaqa untuk aku bersedekah anha atas namanya. Jadi putranya ini, laki-laki ini melaporkan kepada Nabi, ibunya wafat, namun tidak sempat berwasiat, mungkin punya harta ya, tapi belum sempat diwasiatkan apa-apa. Apakah boleh aku sebagai anak mensedekahkan sebagian harta itu atas nama dirinya, diri beliau? Itu kemungkinan pertama. Qala, maka Nabi menjawab, na'am, boleh ya. Maka para ulama mengatakan, dan ini riwayat Bukhari ya, boleh seseorang itu baik dari harta orang tua yang diwariskan kepada dirinya maupun harta dirinya sendiri untuk dia sedekahkan atas nama orang tua. Dan para syekh ketika menasarah hadis-hadis tersebut, beliau mengatakan, mereka mengatakan, para ulama mengatakan, kalau ada seorang anak, dia bersedekah atas nama orang tuanya, pahalanya bukan hanya didapatkan orang tuanya saja, tapi anaknya juga dapat, orangnya tua juga dapat. Dan ini dalam Bukhari banyak hadis-hadisnya. Sama dengan begini para jemaah. Untuk melatih anak-anak kita bersedekah, antum kalau ingin melatih anak-anak bersedekah, suruh anak kita yang memasukkan uang itu ke kotak infak atau memberikan kepada orang yang kita sedekahi. Kita dapat pahalanya, anak kita yang memberikan juga dapat pahalanya. Ini hadisnya Bukhari semuanya. Indah sekali Islam. Selain kita ingin berbagi pahala dengan keluarga kita, kita juga ingin melatih mereka, mendidik mereka agar biasa bersedekah, agar terbiasa bersedekah. Hadis yang ke-9, At-Tasi'u, hadisnya sahih. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah taala meridhai Abdullah dan ayahnya Umar bin Al-Khattab, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasul bersabda, Inna abarral birri, inna sesungguhnya abarral birri, perbuatan
bir, perbuatan baik yang paling baik. Abar itu yang paling baik. Adalah an yasilal rajulu, seseorang itu menyambung hubungan dengan ahla keluarga, wuddi abihi, keluarga yang dicintai oleh ayahnya. Jadi keluarga orang yang dicintai oleh ayahnya. Dan ini diamalkan oleh Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar itu pernah berbuat baik kepada seorang laki-laki yang laki-laki ini bapaknya menjadi temannya Umar. Bayangkan. Luar biasa ini Ibnu Umar. Jadi bapaknya laki-laki ini temannya Umar. Jadi bukan Ibnu Umar berbuat baik kepada laki-laki yang menjadi teman ayahnya, bukan. Laki-laki yang anaknya ini dulu bapaknya temannya Umar bin Khattab. Masya Allah ini, luar biasa. Jadi misalnya begini, panjenengan punya teman si A. Panjenengan punya anak. Anak panjenengan itu berbuat baik bukan kepada si A teman panjenengan, tapi kepada anaknya si A, bahkan begitu. Ini hal yang luar biasa dari para sahabat. Dan ini termasuk bakti kepada orang tua para jemaah. Panjenengan tahu orang tuanya punya teman. Panjenengan datangi teman orang tua yang masih hidup. Kalau sudah meninggal, berbuat baiklah kepada anaknya. Itu yang dipraktekkan oleh sahabat Ibnu Umar dalam hadis yang lainnya. Tapi tidak ada di sini. Ada di kitab Adabul Mufrad juga, tapi tidak disantumkan dalam ringkasan ini. Ini diamalkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh kita membenci orang yang dulu menjadi kawan akrab, dicintai oleh bapaknya, tidak boleh. Tidak boleh ya. Kita membenci tidak boleh. Harus kita berbuat baik kepada mereka. Nah, Al-Asir yang ke-10. Al-Asir yang ke-10, hadisnya sahihul isnad, sanadnya sahih. An Urwata, dari Urwah. Anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu, dari Urwah bin Az-Zubair. Urwah ini siapa? Urwah bin Az-Zubair. Keponakannya Aisyah. Karena ibundanya Urwah ini Asma, saudarinya apa? Aisyah. Ini Urwah. Dan Urwah sering meriwayatkan dari Aisyah, selain meriwayatkan dari sahabat yang lain. Urwah bin Az-Zubair. Dari Urwah bin Az-Zubair, beliau berkata, Anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abu Hurairah absara rajulaini. Beliau melihat ada dua orang laki-laki. Dipandangi, dilihat oleh Abu Hurairah, dua laki-laki ini. Faqala li ahadihima. Maka Abu Hurairah berkata kepada salah satu dari kedua laki-laki yang dilihatnya itu. Berkata kepada salah satunya, Ma hadza minka? Apa kedudukan orang ini minka darimu? Sebagai apa? Ini apamu kalau bahasa Jawa? Apamu ini? Maka kemudian faqala, laki-laki yang ditanya itu kebetulan anaknya. Dia menjawab, Abi. Orang yang kamu tanyakan ini ayahku. Ayahku. Jadi mereka berdua berjalan. Putra dengan anak berjalan. Dua laki-laki ini. Kebetulan yang ditanya anaknya. Weh fulan. Orang ini siapa? Dia menjawab, ini bapakku, ayahku. Faqala, maka Abu Hurairah memberikan pelajaran berharga kepada anak laki-laki itu. La tusammihi bismihi. Jangan sekali-kali kamu memanggil dia dengan namanya. Misalnya anak saya namanya Muhammad Yusran Mustafa. Ya tak? Kemudian anak saya datang, Yusran, tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Loh, ada loh anak-anak yang begitu. Niru orang-orang umum itu. Ya, bapaknya dipanggil seperti itu, ibunya dipanggil namanya, tidak boleh. Ini pelajaran dari Abu Hurairah. La tusammihi bismihi. Jangan kamu memanggilnya dengan namanya. Menamakannya dengan namanya. Wala tamshi amamahu, dan jangan kamu berjalan di depannya. Jadi tidak boleh anak itu berjalan di depan apa? Bapaknya. Para ulama menjelaskan, ini dalam rangka apa? Ihtiram kepada bapaknya. Jadi tidak boleh berjalan di depan bapaknya, di depannya. Kalau bapaknya masih sehat, kata para ulama, berjalannya di belakangnya. Kalau bapaknya butuh digandeng, di sampingnya. Kalau bapaknya buta, boleh di depannya. Itu penjelasan para ulama begitu. Jadi tidak boleh, Pak, kita berjalan di depan bapak kita. Jadi berjalan itu untuk ihtiram pada bapak di belakangnya atau ibu kita. Wala tajlis, dan jangan kamu duduk qablahu, sebelum dia duduk. Jadi misalnya naik bis dengan bapaknya. Terus tempat duduknya satu, dia duduk duluan, bapaknya ngadeg, tidak boleh.
dipersilahkan bapaknya lebih dahulu. Kalau ada tempat yang lain lagi kosong, dia baru isi tempat itu. Termasuk di masjid begini. Antum berdiri dulu, biar bapaknya duduk dulu. Di majelis mana bertamu di rumah orang, jangan langsung kita duduk lebih dahulu. Masuk mobil, biarkan dia masuk lebih dahulu. Ini adab ini. Benar, ini adab yang luar biasa. Mahasiswa Madinah rata-rata tahu apa yang dilakukan oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr. Beliau itu sudah profesor, tapi kalau beliau pas ke masjid bersama ayahandanya, yaitu Syekh Abdul Muhsin, itu ahli hadis kota Madinah, usianya sudah sepuh, 90-an tahun. Beliau itu yang memasangkan sandal, menata sandal itu, ya Syekh Abdul Razak sudah profesor. Sandalnya bapaknya ditata. Bahkan sering dipasangkan di kakinya bapaknya, Masya Allah. Kita kan tidak, ya toh? Bapaknya ditinggal di ngarep kono. Ya toh? Dia jalan duluan, pulang duluan. Bapaknya masih cari sandalnya. Tidak. Ini saya katakan orang Arab itu luar biasa. Mereka kalau tahu ilmu diamalkan. Kita tidak. Dipasangkan sandalnya, Masya Allah. Begitu luar biasanya yang diamalkan oleh ulama-ulama kita. Taib. Ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kalau ada 1 atau 2 pertanyaan yang bisa ditanyakan, kita jawab. Monggo silakan. Ya. Ya, pertanyaan bagus. Kalau dia pernah menyakiti orang tuanya dan belum sempat meminta maaf pada orang tuanya, keburu orang tuanya meninggal dunia, meninggalkan dirinya, maka jawabannya adalah memperbanyak istighfar, kemudian memperbanyak memohonkan ampunan untuk orang tuanya, dan berbuat amal kebajikan. Kalau dia bisa menghajikan dan bersedekah atasnya, itu lebih baik. Mana dasarnya? Yaitu hadis Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskannya. Jadi diiringi dengan kebaikan. Karena sudah tidak bisa lagi meminta maaf kepada orang tuanya. Insyaallah Allah akan ampuni dosa-dosanya. Insyaallah taala. Karena yang namanya pernah menyakiti orang tua, pastilah anak itu pernah. Tapi kadang-kadang anak itu baru bertobat, baru berhijrah, baru kenal sunnah, setelah orang tuanya wafat. Bagaimana? Ya sudah, lakukan itu. Perbanyak memohon ampunan kepada Allah, bertobat, kemudian mohonkan ampunan untuk orang tuanya, dan setelah itu beramal kebajikan. Apalagi jika amal-amal itu khusus untuk orang tuanya, seperti bersedekah atas namanya, menghajikannya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada takmir Masjid An-Nur Subontoro. Walaupun tempat ibadah seperti ini, sekalipun kecil, itu tetap disebut masjid dalam fikih Islam. Hanya saja, apa bedanya masjid ini dengan yang dibuat sholat Jumat? Kalau dibuat sholat Jumat berarti masjid jami. Dan apa yang saya dapati di beberapa provinsi, baik di Mekah maupun di Al-Aqsa maupun di provinsi yang lainnya di Saudi Arabia, masjid yang tidak digunakan sholat jamaah, sholat Jumat, yang hanya digunakan untuk sholat jamaah 5 waktu dan tarawih, itu tidak disebut jamek. Dan biasanya tidak digunakan untuk apa? Itikaf biasanya, tidak digunakan untuk itikaf. Nah, masjid jamek itu masjid yang digunakan untuk ibadah sholat Jumat. Dan kadang-kadang di Saudi itu masjid jameknya kecil, masjid yang tidak digunakan Jumatan besar, begitu. Kok bisa? Karena ini lebih tua. Di sana itu yang lebih tua itu yang digunakan. Jadi yang baru-baru itu kadang-kadang tidak dibuat Jumatan. Itu diatur oleh negara. Kalau di sini kan semua dibuat Jumatan atau sembarangan, tidak. Supaya penuh. Di Saudi tidak ada Jumatan tidak penuh, tidak ada. Kalau antum perlu tahu, antum berangkat sudah adzan, di sana kan adzannya 2 kali. Sudah adzan pertama, alamat dapat emper atau di luar. Dan itu akan berpeluh-peluh. Panas kita. Anak saya itu sering ya. Jumatan itu nyantai, belum mandi-mandi, namanya anak-anak masih SD di sana. Itu berangkat tuh, saya tanya, nak kamu tadi dapat mana? Tidak bisa masuk di luar. Sudah gobios itu biasanya. Kalau sudah gobios dia pulang duluan. Panas sudah badannya. Kenapa? Di luar.
Di luar, tidak bisa masuk. Di sini kadang-kadang hanya 1 shaf, 2 shaf. Kenapa? Karena terlalu banyak masjid yang diizinkan atau digunakan untuk sholat Jumat. Di sana diatur oleh negara ya masjid-masjid itu. Makanya kalau antum masuk masjid ini, jangan langsung duduk. Tadi beberapa ikhwan tepat. Sholat tahiyatul masjid. Memang tahiyatul musola tidak ada memang. Paham enggak? Belum paham? Yang ada tahiyatul masjid. Tahiyatul musola itu paham enggak? Sholat tahiyatul lapangan. Musola kan lapangan. Di dalam hadis Nabi, musola itu lapangan yang digunakan sholat id. Itu tidak ada tahiyatul musolanya. Yang ada tahiyatul masjid. Walaupun tidak digunakan sholat Jumat tetap. Kecuali musola di dalam rumah. Itu tidak ada tahiyatul masjidnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tolong ini diamalkan. Dan saya berterima kasih kepada takmir masjid Pak Nasrullah ya. Kemudian Pak Dr. Hanif, kemudian siapa lagi tadi yang nemui saya? Pak Gary, iya. Dan teman-teman yang banyak sekali, takmir masjid dan panitia kajian. Dan saya berterima kasih kepada seluruh jamaah dari sekitar Blitar Raya dan juga beberapa dari Wates. Masya Allah ada Ustadz di sini yang hadir, beberapa Ustadz hadir, Masya Allah. Ini nikmat kita bisa bersua seperti ini, ukhuwah imaniyah dan islamiyah kita ini, Masya Allah ya. Kita bisa saling bersua dalam kajian. Dan saya sampaikan ya, di kota-kota di Saudi Arabia itu kalau ada taklim, itu yang saya belum bisa di sini. Itu kalau ada taklim, kemudian ustadz dari luar kota datang, itu semua pengajian ustadz di kota itu diliburkan. Syekhnya, maksudnya ustadz itu syekhnya. Kemudian semuanya datang di majelisnya, syekh yang datang dari tempat yang jauh. Kalau di sini, seandainya kita liburkan, yang di masjid sana tidak mau datang ke sini. Kalau di sini begitu. Maksudnya jamaahnya ya. Akhirnya oleh ustadz-ustadz kadang-kadang tetap diadakan pengajian. Kecuali kalau tablik akbar, ustadz-ustadz dari mana jauh, itu baru dari Jakarta atau mana, baru ustadz-ustadz meliburkan biasanya. Kalau di Saudi, semua syekh itu sampai yang sepuh-sepuh itu hadir. Walaupun syekhnya yang mengajar masih muda. Tapi kalau datang syekh, Ahlus Sunnah itu langsung taklim di situ semuanya libur di kota itu. Semua ngumpul di situ, Masya Allah. Jadi betul-betul makmur itu pengajian itu. Jumatan juga makmur ini. Masya Allah. Jadi makmur dengan kajian-kajian ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik dan anak-anak. Walaupun mereka berkeliaran tapi tidak ramai di sini. Saya pernah ngisi di pengajian yang di masjid yang lain, itu saya nggak bisa konsentrasi Pak. Jadi suara anak-anak mendominasi daripada suara saya. Bahkan masuk di rekaman suara anak-anak itu. Itu belum dilatih. Mungkin bapak-bapak di sini anaknya sudah dilatih. Caranya gampang biar nggak rame itu. Kasih permen, karena menang dia. Nanti permen, nanti ngemut permen itu. Jadi supaya tidak banyak bicara. Itu biasanya di daurah-daurah dikasih permen. Jadi nggak banyak bicara akhirnya. Demikian subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.